Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rial Faruqi dari kelas 7A Budaya Organisasi akan menjelaskan mengenai komitmen organisasi. Di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian komitmen organisasi, yang kedua dimensi komitmen organisasi, yang ketiga faktor pembentukan komitmen organisasi, yang keempat manfaat komitmen organisasi, dan yang kelima proses terbentuknya komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi. Menurut Greenberg and Baron, komitmen organisasi adalah derajat di mana karyawan terlibat dalam organisasinya dan berkeinginan untuk tetap menjadi anggotanya, di mana di dalamnya mengandung sikap kesetiaan dan kesediaan karyawan untuk bekerja secara maksimal bagi organisasi tempat karyawan tersebut bekerja. Menurut Lutyens, komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi, dan keyakinan tertentu, juga penerima nilai dan tujuan organisasi. Dimensi komitmen organisasi. Dalam hal ini, terdapat 3 bentuk dimensi komitmen organisasi seseorang menurut Allen dan Mayer, yaitu yang pertama adalah komitmen efektif. Komitmen ini mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Orang-orang ini ingin terus bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka sependapat dengan tujuan dan nilai dalam organisasi tersebut. Orang-orang dengan tingkat komitmen afektif yang tinggi memiliki keinginan untuk tetap berada di organisasi karena mereka mendukung tujuan dari organisasi tersebut dan bersedia membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah komitmen berkelanjutan. Komitmen ini mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang untung dan rugi, di mana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Semakin lama karyawan tinggal dengan organisasi mereka, semakin mereka takut kehilangan apa yang telah mereka investasikan di dalam organisasi selama ini. Yang ketiga adalah komitmen normatif. Komitmen ini mengacu pada perasaan karyawan, di mana mereka diwajibkan untuk tetap berada di organisasinya karena adanya tekanan dari yang lain. Karyawan yang memiliki tingkat komitmen normatif yang tinggi akan sangat memperhatikan apa yang dikatakan orang lain tentang mereka jika mereka meninggalkan organisasi tersebut. Mereka tidak ingin mengecewakan atasan mereka dan khawatir jika rekan kerja mereka berpikir buruk terhadap mereka karena pengunduran diri tersebut. Faktor pembentuk komitmen organisasi. Yang pertama adalah karakteristik pribadi individu. Karakteristik pribadi terbagi ke dalam 2 variabel, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Variabel demografis mencakup gender, usia, pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah karakteristik organisasi. Yang termasuk dalam karakteristik organisasi itu sendiri yaitu struktur organisasi, desain kebijaksanaan dan organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Dan yang ketiga adalah pengalaman organisasi. Sedangkan pengalaman berorganisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, perannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor pimpinannya. Manfaat komitmen organisasi. Manfaat yang pertama adalah para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam organisasi. Manfaat yang kedua adalah memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi yang sekarang
dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan. Dan manfaat yang ketiga adalah sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka, karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi. Proses terbentuknya komitmen organisasi. Komitmen dalam berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor, baik dari organisasi maupun dari individu sendiri. Dalam perkembangannya, effective commitment, continuous commitment, and normative commitment masing-masing memiliki pola perkembangan tersendiri. Proses yang pertama adalah proses terbentuknya effective commitment. Proses ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah karakteristik organisasi, kedua karakteristik individu, dan pengalaman kerja. Lalu proses yang kedua adalah proses terbentuknya continuous commitment. Continuous commitment dapat berkembang karena adanya berbagai tindakan atau kejadian yang dapat meningkatkan kerugian jika meninggalkan organisasi. Dan yang ketiga adalah proses terbentuknya normative commitment. Lodwiner menyatakan normatif komitmen terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang dapat dirasakan individu selama proses sosialisasi dan selama sosialisasi saat individu baru masuk ke dalam organisasi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.